أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamiah pengajian Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, pada pengajian malam hari ini sekitar setengah jam atau 1 jam, berarti sampai jam berapa? 9 ya, setengah jam berarti ya 1 jam lah, sama dengan yang tadi ya. Karena Sayyidina Ali mengatakan tafakkaru fi sa'atin khairum min ibadati sana. Berpikir 1 jam lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun Pak Eko, apapun ibadahnya, ibadah besar, ibadah kecil, haji, sholat, zakat, puasa, ibadah-ibadah besar, ibadah-ibadah kecil, itu muncul kewedan, geser gelas, ibadah-ibadah kecil, senyum, setahun dikumpulkan itu kalah dengan berpikir 1 jam. Anggap saja sejak dibuka Tadarus Yasin, Al-Kahfi itu mikir, ini juga mikir, jadi nanti amalannya lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Amin. Saya ingin menyampaikan satu ayat yang pada bulan-bulan ini banyak diungkap. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Tapi saya tidak akan menceritakan kisah perangnya, karena ayat yang ada di dalam Quran surat Al-Ahzab intinya menerangkan tentang perang Khandaq. Ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat 21 lengkapnya seperti itu. Umumnya hanya disampaikan di bagian pertama, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Seringkali berhenti Pak. Yang bagian kedua jarang disampaikan. Mudah-mudahan waktunya cukup, akan saya sampaikan keduanya. Penggalan pertama menegaskan bahwa Nabi Muhammad sungguh adalah orang Nabi atau Rasul contoh terbaik, uswatun hasanah. Contoh terbaik bagi siapa? Setiap umat, segala umat manapun, apapun agamanya. Nah, ini berkaitan dengan sifat umum Nabi. Nabi kan memiliki sifat am, memiliki sifat khos, dan juga memiliki sifat khos bil khos. Penggalan ayat pertama menunjukkan Nabi punya sifat am, sifat yang dapat dicontoh oleh orang umum. Orang awam pun manapun bisa menyontoh Nabi, pasti bisa, hingga gelem apa orang. Seringkali tidak mau. Apa benar Nabi bisa dicontoh? Bisa.
Kalau sifatnya am atau umum, misalnya profesi Nabi. Nabi pernah menjalani segala macam profesi. Sebutkan saja panjenengan apa profesinya, Nabi pernah melaksanakan semua. Jadi apapun profesi panjenengan, kalau mau nyontoh, contohnya Nabi. Nabi pernah jadi imam karena memimpin sholat. Nabi menjadi kepala keluarga, punya istri dan anak. Nabi juga seorang guru, sering memberikan pelajaran. Nabi juga panglima perang, langsung memimpin di medan juang. Nabi juga seorang pedagang. Kalau dia berdagang, jujur, amanah, adil, dan sukses. Semua profesi apapun ada pada diri Nabi. Jadi bisa dicontoh, tinggal kita mau mencontoh sebagai apa. Yang kedua, nah ini sulit ini. Tapi bisa sebenarnya, cuma kita tidak mau. Bapak-bapak, ada satu doa yang sering beliau baca. Kalau malam ini saya sampaikan, kira-kira mau diamalkan nggak Pak? Ada 7 yang bilang mau tadi. Kita ini catat Pak. Doanya begini Pak. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin. Ayo. Matikan aku dalam kondisi miskin dan kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang miskin. Amalkan ya. Janji loh mau. Kenapa harus miskin Pak? Jawabannya gampang, biar bisa dicontoh. Coba kalau Nabi kaya, nggak bisa dicontoh Pak. Apa Nabi miskin? Aslinya kaya Pak. Dulu ketika melamar Khadijah itu mas kawinnya 100 ekor onta merah juga. Orang sembarang onta merah. 100 ekor onta merah ketika melamar Khadijah. Sugih. Tetapi karena beliau minta kepada Allah, berdoa, minta miskin, maka dimiskinkan oleh Allah. Miskinnya bukan karena korupsi, tapi karena minta. Ini kan gak ada orang seperti Nabi. Orang kebanyakan pengen kaya. Mendengar ada tokoh ingin memberantas korupsi, dikeroyok. Sampai 4 presiden ngeroyok semua itu. Karena nanti konangan semua korupsinya. Nabi dimiskinkan Allah bukan karena korupsi, minta kepada Allah agar bisa ditiru oleh umatnya. Coba kalau Nabi kaya, kalian bisa niru Pak. Nabi punya jet misalnya, nggak ada umatnya yang bisa niru. Paling hanya 1-2 orang yang bisa niru. Umatnya nggak ada. Tapi karena miskin, banyak yang bisa meniru. Kan gampang, cuma gelem apa ora. Menurut orang ukuran sekarang, beliau miskin. Sarapan paginya saja cuma seteguk air zam-zam sama 3 biji korma. Korma tidak ada, sepotong roti baik roti keras. Yang murah, bukan yang 400.000. Bukan beda rotinya. Miskin ukuran sekarang agar bisa ditiru. Nah ini sifat am. Nah di tengah kemiskinannya Allah pernah menantang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ada nggak di Quran? Surat nomor? Pokoknya Quran dulu. At-Tuhan. Ya Muhammad, kalau engkau pengen jabatan, pengen kedudukan, pengen pangkat, akan aku angkat menjadi raja di raja, king of king, kata Allah. Kalau engkau pengen harta, pengen kekayaan itu Jabal Uhud, akan aku rubah menjadi emas. Dan kalau engkau pengen wanita cantik, sebutkan saja anak siapa. Gak usah nulis di medsos, nusir-nusir artis. Ditantang oleh Allah di tengah kemiskinannya. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, kalau ingin memberikan kedudukan kepadaku, pangkat kepadaku, berikan aku pangkat yang tertinggi. Kalau ingin memberikan harta kepadaku, berikan harta yang banyak kepadaku. Dan kalau ingin memberikan wanita cantik, berikan wanita cantik kepadaku.
Tetapi ya Allah, kalau ada masih saja umatku yang masuk ke dalam neraka, tidak akan membuat aku senang. Itu jawaban Nabi Pak ketika ditantang oleh Allah. Kan nggak ada orang seperti Nabi. Kalau ada yang sekarang itu ditawari jabatan, belum, tawari harta, mau, tawaran wanita, oke. Yang penting bisa pergi, meninggalkan umatnya ditinggal. Itu kalau orang-orang sekarang. Nabi tidak mikir umatnya. Ya Allah, semua tidak akan menyenangkanku kalau masih ada umatku satu saja yang masuk ke dalam neraka. Sampai dipikir umatnya Pak. Jadi kalau mendengar jawaban Nabi seperti ini ada harapan kita masuk surga Pak. Karena Nabi nggak senang kalau ada umatnya masuk neraka. Berarti logikanya masuk surga. Menurut ayam. Cuma masuknya kapan? Nah itu yang beda-beda. Mungkin di luar kucing ini. Kucing ikut pengajian masuk surga dunia ini. Nah ini sifat am. Nah penggalan ayat yang kedua itu berhubungan dengan sifat khos. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallah katsira. Ada 3 golongan yang kalau ingin meniru Nabi, 1, liman kana yarjullah, sangat berharap akan rahmat Allah. Rahmat Pak, biasanya di dalam Quran kalimatnya jelas menggunakan rahmat. Misalnya rahmatan lil alamin, rahmat segala alam, kan pakai rahmat. Di sini nggak pakai rahmat, pakainya liman kana yarjullah. Ada apa ini? Kalau rahmat, kalaupun rahmat berarti tidak sembarang rahmat Pak. Karena kalau rahmat biasa itu poinnya cuma 10 ini. Jadi rahmat itu petunjuk, bimbingan. Kita mau pergi tidak tahu arah pakai Google Map, petunjuk bimbingan. Walaupun tetap nyasar di gunung-gunung itu. Nanti lewat kuburan. Perlu tahu nyasar temen kuburan atau di kubur mantikan itu. Padahal pakai map, nyasar. Ya itu buatan manusia. Kalau karya Allah nggak mungkin tersesat. Dan kita sering Pak, setiap hari minimal 17 kali kita minta rahmat, kita minta petunjuk kepada Allah. Di dalam surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Langsung Allah tunjukkan. Di mana? Di surat yang dibaca oleh imam setelah surat Fatihah. Itu petunjuknya. Apa? Ya dibaca, tinggal apa suratnya oleh imam. Makanya ketika makmum, ya, simak betul imam itu. Jangan sibuk sendiri, jamaah. Kalau sholat sendiri silakan sibuk sendiri. Karena imam, ya manut imam, nurut aja. Disimak surat apa? Minimal insya Allah Pak, lama-lama hafal, walaupun kita tidak menghafalkan. Buktinya ada, saya Pak, juz 30 hafal itu karena sering menyimak imam. Menghafal mungkin sulit Pak, tapi karena sering jadi makmum yang baik, lama-lama jadi hafal. Asal imamnya hafal loh ya. Nah imam hafal berdua. Apalagi imamnya suka surat andalan. Nah itu suratnya Pak, aku hafal tuh. Hafal, Mas Sigit hafal lah, jadi hafal kafir. Tapi nih bulu kafir, apalagi bulu soalnya. Itu minimal lah, jadi makmum yang baik, lama-lama hafal itu. Nah itu kan rahmat. Ya, jawabannya di situ. Itu rahmat yang biasa, poinnya 10. Tadi surat Al-Baqarah 261, 262, 263 itu diibaratkan seperti tangke ya, tanaman yang berisi 7 tangke, yang tiap tangke berisi 100 butir. Itu rahmat yang luar biasa itu. Masih dikalikan 7 kalikan 100 itu. Nah, ini jawaban dari tadi Pak, yarjullah. Itu rahmat yang luar biasa, tidak sembarang rahmat. Jadi yarjullah dari kata rojiun, seperti kalimat
yang sering dibawakan masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya akan kembali. Rajiun kan kembali. Jadi di sini umat yang berharap akan pertemuan dengan Allah segera itu. Jadi pengen segera kembali Pak, segera mendapatkan rahmat, berharap betul itu. Ini mencontoh Nabi. Jadi uswatun hasanah untuk orang khusus, orang yang pertama seperti ini sangat berharap akan datangnya rahmat Allah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, ingin segera bertemu dengan Allah di hari akhir, di hari kiamat. Ini kan gak sembarangan toh Pak. Orang kebanyakan mendengar kiamat kan takut, wedi, ora gelem, mati wedi. Ini justru berharap. Kenapa berharap? Berharap akan segera adanya pengadilan yang seadil-adilnya. Kalau kelamaan di dunia tersisa terus, karena nggak bakalan ada keadilan. Maka benar ada orang bijak mengatakan dunia itu nerakanya orang beriman, surganya orang kafir, surganya orang munafik, surganya koruptor. Itu dunia. Nerakanya orang beriman. Maka orang beriman ingin segera keluar dari neraka menghadap Allah. Yarjullah wal yaumal akhir, ingin segera kembali kepada Allah untuk mendapatkan pengadilan seadil-adilnya. Tapi ya sabar ya, karena kita baru hidup di fase yang keempat Pak. Ya, kita kan punya 5 fase, sudah melewati 3 fase. Fase pertama fase kenabian, gak lama dulu, cuma 23 tahun. Nabi tidak ada, selesai. Masuk fase kedua. Fase kedua juga tidak lama, cuma 30 tahun. Masa khilafah Rasidah dipimpin oleh 4 khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini saja hanya 29 tahun 6 bulan. Terus diserahkan kepada Hasan bin Ali, baru 6 bulan diserahkan kepada Muawiyah. Maka selesai khilafah Rasidah, masuk tahap ketiga. Ini yang lama, fase ketiga lama, selama 1624 tahun, berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1924 dengan runtuhnya Turki Utsmani. Selesai fase ketiga. Nah sekarang fase keempat Pak, fase kegelapan, fase kekosongan. Tidak ada orang Islam yang memimpin. Umat Islam diinjak-injak, dihina, dicaci maki, ditinggalkan. Hanya diberi peluang sedikit, sekedar hiburan untuk mengalihkan saja. Biar katanya syiar, tapi dialihkan. Tidak memiliki peran, tidak memiliki peran di pemerintahan, tidak memiliki peran di politik. Memang disibukkan dengan urusan kecil-kecil. Sampai-sampai ada pengajian Pak, ini mohon maaf ya, ada pengajian yang kajiannya membahas yang kecil-kecil Pak. Misalnya bagaimana hukumnya memakai celana dalam ketika sholat. Ya nggak apa-apa, cuma kalau bahasa gitu, kapan mikir negara? Makanya di politik orang kita kalah terus itu, karena nggak sempat itu loh. Mikir kayak ada habis energi, habis tenaga mikir kayak gitu. Memang dibuat seperti itu. Ini fase yang keempat, fase kegelapan. Hancur umat Islam di fase seperti ini. Tapi nggak lama Pak, sabar ya. Nanti kalau sudah selesai, sebentar lagi selesai insya Allah. Kalau orang sudah mulai jenuh dengan demokrasi, dengan kapitalis, dengan liberalis, dengan oligarki, lalu semuanya ditinggalkan, masuk fase yang kelima, fase kejayaan. Umat Islam jaya kembali Pak. Tapi nggak lama, hanya 9 tahun. Selesai baru kiamat. Nah, muncul 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau tanda kecil udah muncul lama, banyak sekali ya, ratusan sebenarnya. Yang 10 ini yang belum muncul. Nanti udah mulai muncul seperti butiran tasbih yang diikat dengan tali. Begitu talinya pedot, butir-butir itu meluncur dengan derasnya.
Artinya kalau muncul satu tanda besar akan disusul tanda besar lainnya dengan cepat. Munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari arah barat, semuanya ada 10 Pak. Itu sudah siap-siap saja. Nah, uswatun hasanah, Nabi contoh terbaik bagi kelompok yang kedua ini. Orang yang berharap akan segera datangnya kiamat, orang melawudi untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, karena sudah gak terasa di dunia. Yang kedua. Nah, yang ketiga, wa dzakarallah katsira, yang selalu berzikir katsira. Katsira itu banyak banget. Jamak kan juga banyak, tapi masih kalah banyak dengan katsira. Seperti surat Al-Kautsar kan dari kata katsira, kenikmatan yang tak terhingga. Zikir yang banyak, yang tak terhingga, artinya semampunya itu sakuatnya. Bukan aku kuatin 10 ya, 10 ya, terus turun enggak. Semaksimal mungkin sampai nggak mampu lagi, itu namanya semaksimal mungkin, optimal itu ya. Minimal mulai dari sholat tahajud sampai duha, itu zikir yang utama, tanpa melewatkan zikir-zikir yang lain. Nah, itu wa dzakarallaha katsira. Dalam pengertian lain, berpikir juga termasuk zikir. Wirid juga termasuk zikir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah atas apa yang diciptakan oleh Allah, langit dan bumi, bagi generasi ulil albab. Ma huwa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Surat Al-Imran ayat 190 191. Saya dulu nggak hafal Pak Siki. Ini sering jadi makmum Pak Basuki. Mesti bawa ini toh. Jadi hafal itu. Artinya itu, generasi ulil albab adalah generasi yang selalu berpikir. Berzikir baik ketika berdiri, ketika duduk maupun berbaring, baik ketika masih hidup, ketika sakit maupun ketika hendak meninggal, baik ketika kaya, sedang atau miskin. Itu terjemahannya Pak. Ini kan duduk, zikir, berbaring pun zikir. Maka nggak ada waktu yang sia-sia. Drohom, ayem-ayem, mbetem, termasuk geletak pun kalau bisa zikir. Itu generasi ulil albab. Ini contohnya Nabi. Jadi ingin mencontoh Nabi secara khusus ada 3 golongan yang disebut di dalam Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayatnya 21. Nah, Bapak-bapak, secara komprehensif dengan memahami ayat ini menunjukkan betapa kita harus mencintai Nabi. Sebaliknya, kita pun kalah cepat kalau Nabi sudah duluan mencintai kita. Apa buktinya? Memberikan resep kepada kita. Ini loh resepnya, kalau ingin mencintai saya, jaminannya surga, bahkan akan aku beri lagi yang namanya syafaat. Asal kuncinya sholawat. Sholawat yang satu ini Pak, Nabi tidak main-main. Saya tidak tahu di hadisnya kuat apa tidak, tapi Nabi mengatakan barang siapa umatku yang enggan membaca sholawat 1 kali saja, itulah sepelit-pelitnya umatku. Sebahagia-bahagianya orang beriman, moco sholawat saja 1 kali saja abot.
Padahal paling pendek cuma sallallahu ala Muhammad, itu yang paling pendek. Belum lagi yang panjang-panjang. Maka kata Nabi, kalau ingin mendapatkan syafaatnya, wa dzakarallaha katsira, seperti di ayat tadi, sebanyak-banyaknya. Ada yang utangnya banyak? Ini sih guyu nih. 1000 Pak sholawatnya. Kalau 5 kurang, 100 kurang. Kuat betul sholawat 1000. Insyaallah nggih. Nek abot dicicil ping 5 nyawutan. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib 200 1000. Kalau belum terbiasa langsungan 1000 dicicil 5 kali. Kalau belum terbiasa 1000 dipaksa langsung 1000, biasanya sebelum sampai 1000 sudah tertidur. Seringnya begitu. Tasbih 1000 atau sholat tasbih yang jarang dilakukan. Nabi ngendika lakukanlah sholat tasbih sebisa mungkin setiap hari. Tidak bisa setiap hari, sepekan sekali. Tidak bisa sepekan sekali, sebulan sekali. Tidak bisa setahun sekali. Tidak bisa seumur hidup. Masa sekali saja tidak sempat. Monggo silakan pilih, malam boleh, siang boleh. Malam 4 rakaat, siang 4 rakaat. Kalau malam 2. Kalau siang langsung 4 seperti sholat zuhur. Pilih penting. Bebas. Bacaannya ditambah dengan tasbih. Ketika membaca Fatihah dan surat selain Fatihah, setelah Fatihah, tasbihnya 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali. Rampung ruku, bermaca ruku, tasbihnya 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Iktidal, bermaca iktidal 10 kali. Sujud 10 kali. Di antara dua sujud 10 kali. Sujud 10 kali. Bangun Fatihah, surat 15 lagi. Terus gitu 10. Salam 2 rakaat lagi kalau malam. Kalau siang seperti sholat zuhur, tasbihnya sama. Sekali seumur hidup minimal, ojo nganti lali. Kalau ingin disebut umatnya yang cinta kepada Nabi. Atau membaca surat Fatihah 100 kali, Pak. Abot dicicil ping 5. Pas sholat 20. Abot ya sebelum sholat 10, pas sholat 10 wes susi lunas. Atau baca Quran sehari 1 juz. Abot ya? Nyetel YouTube kalau mau coy. 1 jam itu. 1 jam. Karena dengan mendengarkan saja sudah termasuk membaca. Ada 1 dari 10 hadis yang mengatakan barang siapa membaca Quran diampuni dosanya dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat. Coba Pak, mendengarkan saja mendapatkan rahmat. Apa ayatnya? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika Quran dibacakan, fastami'u, ini bentuknya fi'il amar, perintah, jadi wajib. Ketika Quran dibacakan, wajib didengarkan. Ini jarang yang tahu, seringkali malah dilanggar. Termasuk di sekolah saya, Pak. Taatnya hanya kepada lagu Indonesia Raya. Begitu dinyanyikan, yang lari berhenti, yang jalan berhenti, yang makan berhenti, yang duduk berdiri demi lagu Indonesia Raya karya makhluk Allah. Sementara ketika Quran dibacakan berisik ramai banget itu. Tinggal diapalin ini. Salah sedikit ini cerita orang yang tidak mendengarkan Quran. Kalau tadi kan baca bareng-bareng, ya ada yang mendengarkan, yang membaca diampuni dosanya, yang mendengarkan mendapatkan rahmat. Fastami'u lahu wa ansitu, dan menyimak.
la'allakum turhamun, niscaya mendapatkan rahmat. Itu pentingnya Quran. Pun itu amalan-amalan pertanda kita cinta kepada Nabi. Kenapa? Nabi cintanya kepada umatnya tiada banding, tiada tanding. Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Dunia akhirat beliau cinta kepada umatnya. Apa buktinya? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, seperti hari kelahirannya, beliau sakit parah, Pak. Adzan subuh, setelah Bilal mengumandangkan, sebagian sahabat sholat sunnah qobliyah, sebagian yang lain zikir, sambil menunggu kedatangan Nabi untuk menjadi imam ketika sholat subuh. Lantaran ditunggu lama Nabi tidak datang, Bilal menjemput. Sampai di rumah Nabi, ternyata Nabi sakit keras. Kata Nabi, sakitku sudah parah ya Bilal, kembalilah kau ke masjid, bilang kepada para sahabat, sampaikan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Bilal kembali ke masjid dengan meneteskan air mata di pipi, bilang kepada para sahabat dan minta kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Abu Bakar, saya nggak mau jadi imam kalau Nabi masih hidup. Nah, ini namanya etika, Pak. Namanya etika. Sahabat nggak ada yang mau jadi imam kalau Nabi masih hidup. Ini namanya etika. Nggak main serobot. Kan anak-anak muda sekarang main serobot. Beda kalau orang tua mau jadi itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak justru selonong rebutan, itu namanya nggak etika. Itu ada aturannya. Nggak mentang-mentang berpuasa undang-undangnya dirubah. Umurnya serobot aja. Ya senior banyak, ada Pak Eko. Ya, Nabi mengajarkan seperti itu. Karena Abu Bakar gak mau, akhirnya satu masjid nangis semua, Pak. Sholat subuh belum nangis semua. Sampai tangisannya terdengar sampai ke rumah Nabi. Nabi tanya pada putrinya, ya Fatimah, ada apa? Di masjid orang pada nangis semua. Fatimah nengok, terus bilang kepada Nabi, mereka tahu ya Abah, kalau kita hampir berpisah. Kalau begitu panggil Bilal, dipapah Nabi sampai ke masjid untuk tetap menjadi imam dalam kondisi sakit, Pak. Jadi kalau bercermin pada kondisi seperti ini, sakit pun harus ke masjid. Ngeri. Ini kalau saya cerita perang Uhud ngeri lagi, Pak. Ya cuplikan saja nih. Perang Uhud kan ada 3 fase. Menang, kalah, menang. 3 fase. Ngeri ini. Ketika kalah, kan korbannya banyak Nabi itu. Ada yang tangan kanannya putus, ada yang tangan kirinya, kaki kanannya putus, kaki kirinya putus. Banyak korban, Pak. Dalam kondisi seperti itu ada perintah sholat subuh berjamaah, coba. Sampai ada kakak beradik, kakaknya tidak punya kaki kanan, adiknya tidak punya kaki kiri. Bagaimana cara ke masjidnya? Dorong-dorongan pakai kaki itu supaya sampai ke masjid. Dalam kondisi seperti ini tetap wajib jamaah sholat subuh. Jadi kalau kita membaca sejarah perang Uhud, kita tuh nggak ada apa-apanya, baru gerimis ke masjid. Ya jauh ya imannya ya. Wong Abdullah bin Umi Maktum saja pernah nawar, ya Rasul, boleh nggak saya nggak ke masjid? Saya buta, kata Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum. Kalau durasa aja nggak apa-apa ya Rasul, banyak orang bisa ngadeng saya. Ini subuh, jauh lagi, sepi, ada keledai lagi. Apa jawaban Nabi? Nabi nggak apa-apa, nggak bilang itu. Harus ke masjid juga nggak bilang itu. Allah beri jawaban. Jawabannya ada. Ya Umi Maktum, dengar ada nggak? Dengar ya Rasul, ayo kita ke masjid. Itu jawabannya. Kata Abdullah, emang besar paling? Wow, besar sekali. Kamu ingin nggak ngalahkan Bilal? Kenapa dengan Bilal?
Bilal itu adzan subuh, pahalanya paling besar. Kalau pengen mengalahkan Bilal, kamu adzan sebelum Bilal. Maka Abdullah bin Maktum jam 3 subuh, jam 3 mah adzan, Pak. Nah, disitulah sejarah munculnya dua adzan ketika subuh. Yang satu jam 3 malam adanya Abdullah bin Umi Maktum, yang satu lagi pas subuh adanya Bilal. Dua orang ini saingan, Pak. Nggak ada orang lain selain dua orang ini yang adzan itu. Itu sejarahnya dua adzan di waktu subuh. Nah, kembali ke kisah tadi, Nabi sakit tetap jadi imam. Karena sakit maka jadi imamnya tidak lama. Dan Nabi mengajarkan kalau jadi imam tidak usah lama-lama. Karena makmumnya tidak sama. Ada yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud kelamaan jungkel. Ada yang sudah janji sama orang nanti mau terima duit kakinya udah gatel. Kadang bawa anak kecil rawel nangis lap pipis. Nabi nggak lama kalau jadi imam. Tapi kalau sholat sendiri fal mutawil, masa terserah apa yang kamu mau, sepanjang surat apa silakan, berfatihah al-baqarah silakan, berqul yasin silakan. Kalau sholat sendiri di rumah, di masjid lama boleh nggak? Tergantung masjidnya. Anggulo baru sholat langsung moco subuh lampunya dipateni. Boleh dipakai tadi ras itu boleh. Kemarin di masjid mana ya? Oh, Keragilan. Kali para tiga lama 1000 kali. Pak, mau dikancing Pak? Oh iya, ras itu gagal terus. Ternyata tidak semua masjid 24 jam. 24 enak. Ini berapa jam? Gua kan boleh dipateni. Ya, nggak usah protes lagi. Kasihan takmirnya. Udah apa-apa hilang dimarahi. Di rumah nggak apa. Kalau di masjid menyesuaikan masjidnya. Kunci kalau rasa mertua bingung. Setelah sholat Nabi pidato. Pidato terakhir, Pak, sebelum beliau wafat. Menurut sejarah di hadapan 20.000 umat, Allah berikan mukjizat. Suara Nabi bergema dalam radius 2 km. Berarti seperti sini Trikot ya? 2 km, belum ada mic, belum ada speaker. Ya, pidato Nabi begini, Pak. Ini buatan persen gini, cuma menirukan saja saya. Wahai umatku, rasa-rasanya saat berpisah hampir tiba. Lama kita bergaul. Barangkali di antara kalian pernah ada yang aku sakiti, balaslah aku sekarang. Dan bila ada yang pernah aku ambil hartanya tanpa alasan hak, tuntutlah saya. Ini pidato Nabi, Pak. Seorang pemimpin dunia, presiden, dikala mau ajal minta dituntut balas oleh umatnya. Nggak ada presiden seperti ini. Nggak ada. Kalau kebalikannya banyak. Nabi mengatakan siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, balaslah saya, coba. Minta dibalas. Maka suasana ini nggak ada yang berani ngomong. Tiba-tiba ada sahabat angkat tangan, Pak. Saya ya Rasul. Namanya Sawat. Budak Afrika. Orangnya hitam. Ada apa sahabat? Dulu ya Rasul, pas perang, Rasul mencambuk onta. Rasul nggak lihat, saya di belakang onta, saya kena cambuk. Lalu biasa untuk balas. Baik, Umar carikan cambuk. Oh, sahabat yang lain manggil, Pak. Ini mau berpisah malah nuntut balas. Umar sambil nyari cambuk bilang, sahabat, ganti saya aja. Gak usah Rasul, saya cambuk. Kata Nabi, Umar, biarin. Dia kena cambuk, saya biar kena cambuk. Balasannya. Ya Rasul, ada apa sahabat? Dulu waktu saya kena cambuk, saya nggak pakai baju.
baju sawah muda, lari, cambuk dibuang, Nabi dipeluk, dijemi semuanya. Jadi sahabat malah heran, ada apa ini? Kata sahabat, ya Rasul, kita hampir berpisah. Saya tahu ya Rasul, kalau saya masuk surga tentu kelasnya berbeda. Itu kalau masuk surga. Bagaimana kalau saya masuk neraka? Pasti berpisah, kita tidak akan ketemu. Maka ya Rasul, sebelum berpisah, izinkan kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulit Anda yang mulia. Maka di tengah keharuannya Nabi mengatakan kepada para sahabat, sahabatku, barang siapa ingin melihat calon penduduk surga, lihatlah Sawat. Betapa cintanya betul kepadaku. Jadi intinya cinta, Pak. Kalau cinta kepada Rasul, jaminannya surga. Dan Rasul berikan syafaat baik dunia maupun akhirat. Di dunia diberikan kemudahan, ketika sakaratul maut juga dimudahkan, ketika lewat jembatan Siratal Mustaqim, Nabi juga selalu berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itulah syafaat, baik syafaat besar maupun syafaat kecil, baik di akhirat maupun di dunia. Di dunia pun ada syafaat yang kecil, Pak. Dilalapas banjo ijo terus, nah itu syafaat kecil. Nah, sudah 9 lebih Bapak-bapak, sampai di sini dulu cuplikan tentang cintanya Rasul kepada kita, yang harus berbalas kita pun cinta kepada Rasul untuk mendapatkan syafaatnya. Lebih dari itu surga. Langsung dibuka tanya jawab atau saya tutup dulu?